Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi diskusi hasil dari proyek akhir tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama dan terutama sekali yang terhormat Miss Kio selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum Bahasa Indonesia dan teman-teman kelompok 6 yang telah menyelesaikan tugas akhir berupa jurnal. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil hasil proyek akhir kami berupa jurnal yang berjudul Penggunaan Konotasi Negatif dalam Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Jokowi. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok. Saya sendiri sebagai protokol, Anissa Fitria Lauren. Slide next. Next slide. Kemudian ada rekan saya, Zidan Yazid, Mia Tria Rizkita, dan Novira dan Nanda. Kemudian yang pertama, abstrak dari jurnal kami ini akan saya jelaskan. Pertama, ujaran kebencian merupakan fenomena kebahasaan yang bertentangan dengan pengertian kecerdasan linguistik dan kesopanan linguistik sebagai indikator etika komunikasi. Jadi tujuan penelitian kami di sini adalah membahas dan menganalisis penggunaan kata berbau ujaran kebencian yang digunakan di unggahan dan komentar X atau yang sering disebut dengan Twitter pada akun John Sitorus 18 untuk mengkritik Bapak Jokowi selaku Presiden RI yang ketujuh. Hal ini berkaitan dengan bagaimana memberikan kritik dan saran yang baik dan benar tanpa adanya ujaran kebencian. Di Indonesia sendiri, memberikan ujaran kebencian yang merupakan perilaku melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman berdasarkan beberapa pasal. Dan metode penelitian kami yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana memberikan kritikan yang baik dan benar tanpa ujaran kebencian. Hasil dari penelitian kami mengungkapkan bahwa cara memberikan kritikan dan konotasi negatif dan ujaran kebencian masih banyak dijumpai. Masih banyak postingan dari akun John Sitorus 18 dan komentar-komentar yang menggunakan konotasi negatif serta bahasa ujaran kebencian saat memberikan. Penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran dan kesadaran bagi seluruh masyarakat untuk dapat memberikan kritik, pendapat, saran dengan bahasa yang lebih sopan tanpa adanya ujaran kebencian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mia. Kepada Mia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan. Latar belakang kami yaitu menggunakan media sosial, khususnya Twitter, sebagai ruang ekspresi publik menunjukkan bahwa platform ini memiliki peran penting dalam menyampaikan opini dan kritik terhadap isu-isu publik. Di Indonesia, Twitter banyak digunakan masyarakat untuk mengomentari berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah, termasuk mantan Presiden Joko Widodo atau yang sering disapa Pak Jokowi. Melalui fitur-fitur seperti retweet, reply, dan hashtag, kritik publik dapat tersebar secara cepat dan menjangkau audiens yang luas. Dalam konteks ini, bahasa dengan konotasi negatif seperti sindiran, sarkasme, dan bahkan cacian sering digunakan dalam kritik terhadap pemerintah. Penggunaan bahasa yang negatif ini bukan hanya menggambarkan ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana bahasa negatif ini digunakan dan dampaknya dalam membentuk opini publik. Next. Penelitian kami mengenai pola penggunaan bahasa dalam kritik terhadap pemerintah di media sosial sangat relevan untuk memahami dinamika interaksi publik pada platform digital.
Dengan menganalisis pola kritik di Twitter, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara netizen menggunakan bahasa negatif dan bagaimana hal tersebut memengaruhi persepsi masyarakat. Wawasan ini diharapkan dapat membantu merumuskan cara memberikan kritik yang konstruktif dan efektif dalam media sosial, sehingga dapat mendorong dialog yang lebih sehat antara masyarakat dan pemerintah. Media sosial, khususnya Twitter, telah menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan dan opini mereka terhadap berbagai isu publik, termasuk kinerja pemerintah. Dalam konteks ini, kritik terhadap Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Pak Jokowi seringkali disampaikan dengan bahasa yang bernada konotasi negatif. Next. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis survei. Metode ini dipilih untuk menganalisis penggunaan konotasi negatif dalam ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi di Twitter. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari pandangan pengguna Twitter terhadap konten media sosial, khususnya Twitter yang mengandung ujaran kebencian terkait topik Presiden Jokowi. Data diambil dari hasil kuesioner yang disebar kepada pengguna media sosial Twitter. Proses penelitian ini mencakup mahasiswa yang menggunakan media sosial Twitter untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap ujaran kebencian yang marak sekali muncul di Twitter, serta bagaimana dampaknya kepada persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga Pancasila. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk mengetahui bagaimana bentuk ujaran kebencian kepada Presiden, serta bagaimana pandangan siasi terkait ujaran kebencian. Dalam menjawab permasalahan tersebut, menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan teologis normatif. Adapun metode pengumpulan data sekunder berupa bahan primer, sekunder dilakukan dengan cara membaca literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen, atau buku-buku terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, suku, antar golongan, dan lain-lain. Dengan menggunakan media orasi, kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jaringan media, sosial demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak ataupun elektronik, serta pamflet. Perbuatan yang menyerang kehormatan serta merendahkan seseorang, perkataan yang buruk kepada orang lain, menghasut serta menyebarkan berita palsu atau bohong di mana semua perbuatan yang merendahkan orang lain adalah ujaran kebencian. Sekian mungkin dari saya. Selanjutnya saya akan Baik, terima kasih. Pertama kita ucapkan kepada Mia. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Vira. Kepada Vira disilakan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang hasil dan pembahasan. Nah, penelitian ini menggunakan sampel dari beberapa postingan dan komentar dari media sosial X atau yang sering disebut dengan Twitter untuk dianalisis penggunaan konotasi negatif dan bahasa ujaran kebencian. Postingan pertama dengan nama akun @john @johnsitorus_18 dengan bertuliskan, setelah Soeharto, Jokowi adalah presiden yang berakhir dengan hina dan cacian dari rakyat sendiri. Salah sendiri, merusak demokrasi demi kepentingan keluarga, pensiun, bahkan harus dengan cara memalukan. Penggunaan kata hina dan memalukan merupakan bentuk konotasi negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata hina memiliki beberapa arti, yakni tidak berharga, tidak terhormat, tercela, dan rendah. Dan menghina menjatuhkan martabat atau harga diri seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memalukan memiliki beberapa arti,
yaitu menimbulkan rasa malu, tersipu, terhina, atau tercela, membuat orang lain merasa malu atau tersipu, dan menjatuhkan martabat atau hingga harga diri seseorang. Pada postingan ini, kata hina dan memalukan merujuk kepada makna menjatuhkan martabat atau harga diri seseorang yang merupakan bentuk konotasi negatif atau dan bahasa ujaran kebencian. Next slide. Pada postingan kedua dengan akun yang sama melontarkan Jokowi hanya sedang membalas jasa-jasa kepala desa yang telah memenangkan anaknya di Pilpres 2024. Sekarang giliran anak-anak kepala desa yang disejahterakan oleh Jokowi. Simbiosis mutualisme, dia nggak salah. Kita yang salah telah melahirkan monster perusak negeri ini. Penggunaan kata monster dapat diartikan bentuk konotasi negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata monster memiliki beberapa arti, di antaranya makhluk yang menakutkan atau mengerikan, dan orang yang berperilaku kejam atau jahat. Dalam postingan ini, kata monster merujuk pada makna orang yang berperilaku kejam dan jahat. Penggunaan kata ini termasuk kepada sinisme politik atau konotasi negatif. Postingan ketiga dengan akun yang sama menyatakan rekam jejak itu akhirnya jadi buram gara-gara Jokowi. Mungkin kalau bukan dukungan Jokowi, Ridwan Kamil masih bisa berpotensi putaran kedua. Tapi rakyat Jakarta paham jika Mulyono. Next. Tapi rakyat Jakarta paham jika Mulyono adalah musuh demokrasi. Dukungan-dukungan seperti ini rasanya menggelikan, bahkan menunjukkan bagi warga Jakarta. Penggunaan kata menjijikan merupakan konotasi negatif yang dilontarkan oleh akun tersebut kepada Bapak Jokowi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menjijikan memiliki arti menimbulkan rasa jijik, tidak menyenangkan, tidak sedap, atau tidak enak. Membuat orang-orang merasa muak atau suka atau tidak suka, dan mempunyai sesuatu yang kotor atau tidak pantas. Dalam postingan ini, kata menjijikkan merujuk kepada kata makna menyerupai sesuatu yang kotor atau tidak pantas untuk ditunjukkan kepada Bapak Ibu. Jadi saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Vira yang telah menjelaskan hasil dan pembahasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Kepada Nanda, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan postingan X terakhir atau postingan Twitter yang terakhir yang dianalisis pada akun yang sama melontarkan akhirnya Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution dipecat dari PDI Perjuangan. Partai ini menang harus bersih dari benalu-benalu dan parasit yang menggerogoti tubuh PDI Perjuangan. Silakan partai-partai lain ambil berkas PDI Perjuangan ini barangkali mau memberikan tumpangan kepada pengkhianat. Pada postingan ini menggunakan kata parasit dan benalu. Tidak etis penggunaannya jika ditunjukkan kepada seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata-kata benalu memiliki arti tumbuhan yang hidup di atas tumbuhan lain dan menghisap sari-sari makanan dari tumbuhan itu. Orang yang hidup dengan memanfaatkan kebaikan orang lain tanpa memberikan imbalan yang sepadan. Parasit juga diartikan sebagai organisme yang hidup di atas atau di dalam tubuh organisme lain dan menghisap sari-sari makanan dari organisme itu. Orang yang hidup dengan memanfaatkan kebaikan orang lain tanpa memberikan imbalan yang sepadan. Pada postingan ini, kata benalu dan parasit merajut kepada makna orang yang hidup dengan memanfaatkan kebaikan orang lain tanpa memberikan imbalan yang sepadan.
tanpa bukti yang kuat, melontarkan kata tersebut kepada seseorang merupakan bentuk konotasi negatif. Next. Uh, Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menemukan bahwa ujaran kebencian dan penggunaan kata-kata dengan konotasi negatif dalam kritik politik di media sosial X atau Twitter, terutama terhadap Presiden Joko Widodo, masih sering terjadi. Kata-kata seperti hina, monster, dan biadab menunjukkan rendahnya kesadaran pengguna media sosial untuk berkomunikasi secara sopan dan etis. Perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Kritik yang mengandung ujaran kebencian tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat dan merusak kerukunan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya memberikan kritik secara santun, membangun, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nanda yang telah menjelaskan beberapa hasil penelitian dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila bagaimana submit jurnal, bukti submit jurnal kami dan di mana kami mensubmit jurnal. Kepada Laila disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kami submit jurnal itu di pendidikan Indonesia. Kami menggunakan template vokal. Nggak ada. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Laila. Sebelumnya, izin menambahkan, kami mensubmit jurnal di Jurnal Pendidikan Indonesia pada hari Rabu pada tanggal 11 Desember 2024. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan menjelaskan hasil akhir dari proyek Pancasila berupa jurnal. Baiklah, ini merupakan keluaran dari hasil jurnal kami yang berjudul Penggunaan Konotasi Negatif dalam Ujaran Kebencian terhadap Presiden Jokowi di Twitter berupa infografis. Next slide. Berikutnya kesan dan pesan. Saya mewakili kelompok 6 ingin menyampaikan kesan dan pesan selama belajar di mata kuliah wajib kurikulum Bahasa Indonesia. Pesan yang ingin kami sampaikan dari kelompok 6 yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia telah memberikan pengalaman berharga bagi kami. Selain mempelajari materi, kami juga diajarkan praktek nyata dalam menghasilkan jurnal artikel. Ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami. Meskipun kami menghadapi beberapa kesulitan seperti mengkoordinasikan waktu dengan anggota kelompok dari jurusan lain, memahami progres pembuatan jurnal dan proses submit. Pengalaman ini tetap sangat berharga. Kemudian pesan dari kami kelompok 6, kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Kyo atas bimbingan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir kami. Kami memohon maaf, kesalahan, dan kekurangan dalam pembuatan artikel kami, mengingat kami masih dalam proses belajar. Terima kasih.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Saya sebagai protokol mewakili kelompok 6. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.